Hey 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 Weaver, Yukunda yo. Anime musim summer 2026 udah mau rilis nih. Nah, pada video kali ini aku bakal ngasih rekomendasi anime apa aja yang bisa kalian tonton. Ini dia listnya. Ikimasho. 1. Saikyo Degarashi Oji no Anyaku Tei Arasoi. Anime ini akan berkisah tentang persaingan para calon pewaris tahta kekaisaran Andresia. Setelah kematian mendadak putra mahkota, perebutan kursi kaisar pun menjadi semakin panas. Para pangeran dan putri mulai menunjukkan ambisi mereka demi mendapatkan posisi tertinggi di kekaisaran. MC anime ini adalah Arnold Rickes Adler, pangeran ketujuh yang dikenal sebagai Pangeran Ampas. Julukan tersebut diberikan karena banyak orang yang percaya bahwa bakat dan kejeniusannya yang seharusnya ia miliki telah diwarisi oleh saudara kembarnya, yaitu Leonard, yang dikenal sebagai sosok jenius dan kandidat yang cocok untuk penerus tahta karena dia mirip seperti pangeran pertama. Namun tentu aja kenyataan yang sebenarnya jauh berbeda. Di depan publik, Arnold memang terlihat seperti pangeran pemalas yang hanya menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Akan tetapi di balik semua itu, ia menyembunyikan identitasnya sebagai Silver, seorang petualang peringkat SS yang termasuk dalam jajaran manusia terkuat di seluruh benua. Saat para kandidat pewaris tahta saling menjatuhkan demi kekuasaan, Arnold justru memiliki tujuan yang sangat sederhana. Ia tidak ingin terlibat dalam perebutan tahta dan hanya ingin hidup tenang. Karena itulah ia berencana membantu Leonard menjadi kaisar agar dirinya bisa terhindar dari berbagai masalah yang mengancam nyawanya. Sayangnya, semakin ia berusaha menjauh dari perebutan tahta, semakin sering pula ia terseret ke dalam berbagai konflik besar di dalamnya. Dan tanpa disadari, tindakan-tindakannya yang luar biasa mulai menarik perhatian banyak orang serta mengubah jalannya persaingan menuju tahta kekaisaran. Jujur aja, ceritanya di manga ataupun di light novel bagus banget, jadi nggak rugi deh kalau nungguin animenya ini rilis. 最強デガラシ王子の暗躍帝や 2. Yojo Senki Season 2. Kalau dulu kita melihat bagaimana Tanya berhasil bertahan di berbagai medan perang yang mustahil, maka di Season 2 ini situasinya justru menjadi jauh lebih buruk. Anime ini akan melanjutkan kisah Tanya di Gurechav yang kini telah menyandang pangkat letnan kolonel. Pada musim gugur tahun bersatu 1926, Tanya ditunjuk untuk memimpin sebuah unit baru bernama Grup Tempur Salamander. Di atas kertas, unit ini terlihat sangat kuat, namun kenyataannya pasukan tersebut hanyalah kumpulan personil dari berbagai tempat yang disatukan secara dadakan. Bahkan Tanya sendiri meragukan apakah unit seperti ini mampu memenangkan peperangan. Di saat yang sama, kondisi kekaisaran juga semakin terpuruk. Musuh datang dari berbagai arah, musim dingin tiba lebih cepat dari perkiraan, dan peperangan yang seharusnya segera berakhir justru semakin meluas. Kini dengan pasukan baru di bawah komandonya, Tanya kembali harus menghadapi medan perang yang lebih brutal dari sebelumnya. Sementara setiap negara mengejar kemenangan mutlak, Tanya hanya berusaha melakukan satu hal yang paling penting baginya, yaitu bertahan hidup. Namun seperti biasa, takdir tampaknya masih belum berniat membiarkan Tanya hidup dengan tenang. Jadi kalau kalian suka anime perang yang penuh strategi, politik militer, dan seorang loli berwajah imut yang bisa berubah menjadi mimpi buruk bagi seluruh musuhnya, maka season 2 Yojo Senki ini wajib banget masuk daftar tontonan kalian. 戦争の時間だ 3. Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Desu Season 3. Anime ini melanjutkan kisah Rudeus Greyrat yang setelah berbagai perjalanan panjang dan kehilangan yang telah ia alami, kehidupan Rudeus akhirnya mulai terasa lebih tenang. Kini ia hidup bersama Sylvie dan Roxy sambil berusaha menjalani kehidupan barunya sebagai seorang suami dan ayah. Namun ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Rudeus kini perlahan mulai terlibat dalam berbagai konflik yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mulai dari misteri dunia yang belum terpecahkan, pertemuan dengan tokoh-tokoh kuat yang selama ini hanya menjadi legenda, hingga berbagai peristiwa yang mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Di sisi lain, Eris yang telah lama menghilang juga terus menjalani pelatihan keras demi menjadi lebih kuat, dan tanpa disadari, takdir mereka perlahan mulai membawa keduanya menuju pertemuan kembali. Jika season sebelumnya berfokus pada pencarian keluarga dan pendewasaan Rudeus, maka di season
3 ini akan lebih berfokus pada kehidupan setelah itu, sekaligus membuka konflik besar yang menjadi inti cerita Mushoku Tensei ke depannya. Dan percaya deh, apa yang akan terjadi di musim ini akan menjadi salah satu momen paling penting dalam perjalanan Rudeus ke depannya. 4. Grand Blue Season 3. Kalau kalian kangen sama anime yang katanya tentang snorkeling tapi 90% isinya mabuk, buka baju, dan bikin malu temen sendiri, tenang aja, karena Grand Blue akhirnya balik lagi dengan season 3. Anime ini masih akan mengikuti kehidupan Iori Kitahara bersama para anggota klub Peekaboo yang otaknya kadang suka hilang entah kemana. Bukannya fokus snorkeling, mereka justru lebih sering bikin kekacauan yang bikin penonton ngakak banget. Di season kali ini, Iori dan teman-temannya masih menjalani kehidupan kampus seperti biasa. Namun tentu aja, biasa menurut mereka berarti dipenuhi dengan pesta dadakan, tingkah nyeleneh para senior, dan berbagai kekacauan yang selalu berhasil membuat hari-hari mereka jauh dari kata normal. Hubungan Iori dengan orang-orang di sekitarnya juga akan semakin berkembang, sementara kekacauan yang menimpanya seolah tidak pernah ada habisnya. Dan seperti biasa, setiap kali ada keadaan terlihat normal, pasti ada aja anggota Peekaboo yang siap menghancurkannya dalam hitungan detik. Jadi kalau kalian cari anime komedi yang bisa bikin perut sakit karena terlalu banyak ketawa, Grand Blue Season 3 jelas menjadi salah satu anime yang wajib kalian masukin watchlist kalian. 火もつくんだぞ。火がつく時点で大部分がアルコールだ。なら水でどうだ。 5. Geikotsu Kishisama Tadaima Isekai e Odekakechu Season 2. Anime ini kembali mengikuti kisah Ark, seorang gamer yang terbangun di dunia lain dengan karakter buatannya sendiri. Meski penampilannya terlihat menyeramkan dengan bentuk skeleton, Ark sebenarnya adalah sosok yang baik hati dan selalu berusaha membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan. Setelah berbagai kejadian yang melibatkan kerajaan, para elf, dan organisasi perdagangan budak, Ark kini kembali melanjutkan perjalanannya bersama Ariane dan Ponta. Namun di balik ketenangan tersebut, berbagai masalah baru mulai bermunculan dan perlahan menyeret mereka kembali ke konflik yang lebih besar. Dalam perjalanannya, Ark akan kembali bertemu dengan musuh-musuh kuat, mengungkap berbagai rahasia yang masih tersembunyi, serta menggunakan kekuatan overpower miliknya untuk melindungi orang-orang yang ia anggap penting. Meskipun begitu, anime ini tetap mempertahankan suasana petualangan yang santai yang dipadukan dengan komedi dan aksi seru. Jadi kalian tidak hanya disuguhkan dengan pertarungan keren, tapi juga interaksi kocak antara Ark, Ariane, dan Ponta yang selalu menghibur untuk ditonton. Nah, buat kalian yang suka anime isekai dengan MC overpower, petualangan seru, dan karakter utama yang lebih memilih membantu orang lain daripada pamer kekuatan, maka season 2 dari Geikotsu Kishisama wajib masuk daftar tontonan kalian. 骸骨貴様、ただいま異世界へお出かけ中。6. Katainaka no Osan Kensei Ninaru Season 2. Kalau di season pertama, Beryl yang cuman ingin hidup tenang malah terus diseret ke berbagai masalah, maka di season 2 kali ini, kehidupannya tampaknya masih belum akan menjadi lebih santai. Nah, anime ini akan kembali mengikuti kisah Beryl Gardenan, seorang instruktur pedang dari desa yang selama ini menganggap dirinya hanyalah pria biasa. Padahal tanpa ia sadari, murid-murid yang pernah ia latih kini telah tumbuh menjadi sosok hebat yang memiliki pengaruh besar di berbagai tempat. Setelah kemampuannya mulai diakui oleh banyak orang, nama Beryl semakin dikenal luas sebagai pendekar pedang yang luar biasa. Namun meskipun begitu, dirinya tetap bersikap rendah hati dan masih merasa bahwa ada banyak orang yang jauh lebih hebat dari dirinya. Nah, di season kali ini, Beryl akan kembali menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari lawan yang lebih kuat, masalah yang melibatkan kerajaan, hingga orang-orang yang datang untuk mencari bimbingannya. Dan seperti biasa, saat orang lain menganggap situasinya berbahaya, Beryl seringkali menyelesaikannya tanpa menyadari betapa luar biasanya kemampuan yang ia miliki. Selain pertarungan pedang yang semakin seru, kita juga akan kembali melihat interaksi antara Beryl dan para muridnya yang kini memiliki posisi-posisi penting di dunia. Hubungan mereka yang unik menjadi salah satu daya tarik utama dari anime ini. Jadi kalau kalian suka dengan anime fantasi dengan MC yang super kuat tetapi tidak sadar
kalau dirinya overpower, ditambah berbagai pertarungan pedang yang keren dan karakter-karakter yang menyenangkan, maka season 2 Katai Naka no Osan Kensei ni Naru ini wajib banget masuk watchlist kalian. 7. Helmut Yariko Mizuki no Gemawa Haisete no Isekai de Musosuru Season 2. Kalau biasanya karakter isekai mendapatkan kekuatan overpower dengan mudah, maka Allen harus bekerja keras sejak hari pertama untuk menjadi kuat. Anime ini akan melanjutkan kisah Allen, seorang gamer hardcore yang bereinkarnasi ke dunia lain dengan tingkat kesulitan tertinggi atau Helmut. Berbekal pengetahuan dari kehidupan sebelumnya dan kemampuan summoner yang belum diketahui banyak orang, Allen perlahan berhasil tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Setelah melewati berbagai petualangan dan berhasil meningkatkan kekuatannya, perjalanan Allen masih jauh dari kata selesai. Dunia yang ia tempati ternyata menyimpan berbagai ancaman besar, dan untuk menghadapinya, Allen harus terus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di season kali ini, Allen akan menghadapi musuh yang lebih berbahaya, menjelajahi wilayah baru, serta mengungkap berbagai misteri yang selama ini masih tersembunyi. Tentu aja, ia juga akan terus melatih summon miliknya dan mencari cara untuk memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Berbeda dengan kebanyakan anime isekai yang fokus dengan kehidupan santai, Helmut lebih menonjolkan proses perkembangan karakter. Kita akan melihat bagaimana Allen terus grinding, menaikkan level, mengumpulkan kemampuan baru, dan menjadi semakin lebih kuat sedikit demi sedikit. Jadi kalau kalian suka anime isekai dengan sistem level yang jelas, perkembangan karakter yang terasa, dan MC yang kuat karena kerja kerasnya sendiri, maka Helmut Season 2 wajib masuk watchlist kalian. 8. Tomb Raider King. Kalau biasanya orang mencari harta karun untuk menjadi kaya, maka MC anime ini justru berburu makam-makam misterius yang bisa memberikan kekuatan luar biasa. Satu lagi nih, anime adaptasi dari manhwa. Anime ini mengikuti kisah Sojohon, seorang pemburu relik legendaris di dunia tempat makam-makam misterius bermunculan di berbagai penjuru dunia. Di dalam makam tersebut tersimpan relik kuno yang memiliki kekuatan supernatural, sehingga menjadi incaran banyak organisasi dan orang-orang berkuasa. Berkat kemampuannya menemukan relik langka, Sojohon sering dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Hingga suatu hari setelah berhasil mendapatkan relik yang sangat berharga, ia justru dikhianati dan dibiarkan mati oleh mereka yang selama ini bekerja dengannya. Namun setelah kematiannya, Sojohon secara mengejutkan kembali ke masa lalu sebelum semua kejadian tersebut terjadi. Dengan pengetahuan tentang masa depan dan berbagai lokasi relik langka, ia memutuskan untuk mengubah nasibnya. Kali ini bukan orang lain yang akan menguasai semua relik tersebut, melainkan dirinya sendiri. Sejak saat itu dimulailah perjalanan Sojohon untuk merebut berbagai harta legendaris, membangun kekuatannya sendiri, dan membalas semua orang yang pernah mengkhianatinya. Jadi kalau kalian suka cerita regresi, balas dendam, perebutan artefak berkekuatan unik, dan MC licik juga tidak naif yang selalu selangkah lebih depan dari musuh-musuhnya, maka Tomb Raider King wajib banget masuk daftar tontonan kalian. 9. Ryomin Shironin Start no Henkyo Ryoshu Sama. Kalau biasanya seorang pahlawan pulang dari perang lalu mendapatkan kehidupan mewah, maka nasib MC anime ini justru sedikit berbeda. Anime ini mengikuti kisah Dias, seorang prajurit yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang. Setelah perang berakhir dan jasanya diakui kerajaan, ia diberikan sebuah wilayah untuk dikelola sebagai hadiah. Masalahnya wilayah tersebut berada di daerah perbatasan yang terpencil, bukan hanya jauh dari mana-mana. Tempat itu bahkan hampir tidak memiliki penduduk sama sekali, alias 0 orang. Di saat kebanyakan orang mungkin akan mengeluh, Dias justru memutuskan untuk membangun wilayah tersebut dari nol. Bersama orang-orang yang nanti ia akan temui selama perjalanannya, sedikit demi sedikit ia mulai mengembangkan daerah yang awalnya kosong menjadi tempat yang layak untuk ditinggali. Berbeda dengan anime fantasi yang penuh peperangan besar, cerita ini lebih berfokus pada kehidupan sehari-hari.
sehari-hari, membangun pemukiman, menjalani hubungan dengan para penduduk, serta berbagai momen santai yang membuat para penontonnya akan merasa nyaman. Jadi kalau kalian suka anime fantasi dengan suasana chill, karakter-karakter hangat, serta cerita pembangunan wilayah dari nol, maka anime ini wajib masuk tontonan kalian. よくわかった。私の領地、草しかない。 10. Suterare Seijo no Isekai Gohan Tabi Kakure Skill de Camping Car wo Shokan Shimashita. Kalau biasanya karakter yang dipanggil ke dunia lain langsung dianggap sebagai pahlawan, maka nasib MC anime ini justru sebaliknya. Anime ini mengikuti kisah Rin Takanashi, seorang wanita kantoran berusia 20-an yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain bersama seorang gadis SMA. Namun karena semua perhatian tertuju pada gadis yang dianggap sebagai sosok istimewa, Rin justru dianggap tidak berguna dan ditinggalkan begitu saja. Awalnya Rin kebingungan harus bagaimana menjalani hidup di dunia asing tersebut. Namun ternyata ia memiliki skill unik bernama camping car yang memungkinkannya memanggil sebuah kendaraan kemah lengkap dengan berbagai fasilitas modern. Tidak hanya itu, ia juga memiliki skill bertahan hidup yang sangat berguna untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Daripada memikirkan cara menjadi pahlawan atau mencari kekuatan besar, Rin memilih menikmati kehidupan barunya dengan melakukan hal yang ia sukai, yaitu berkemah, memasak makanan lezat, dan menjelajahi berbagai tempat di dunia lain. Dalam perjalanannya, ia juga akan bertemu dengan banyak teman baru yang membuat petualangannya semakin seru dan penuh warna. Jadi kalau kalian suka anime isekai yang santai, dipenuhi makanan enak, perjalanan yang nyaman, dan MC dewasa yang tidak sibuk menyelamatkan dunia, maka anime ini wajib masuk tontonan kalian juga. するならいつまでも隠しちゃおけないか。これが私のもう一つのスキル、モーターハウスのモーちゃんです。 11. Sword Art Online Unanswered Butterfly. Kalau kalian kangen dengan masa awal-awal Sword Art Online saat kematian di dalam game berarti kematian di dunia nyata, maka anime yang satu ini wajib masuk watchlist kalian. Sword Art Online Unanswered Butterfly akan membawa kita kembali ke dunia Aincrad, tempat ribuan pemain terjebak di dalam dunia game kematian yang memaksa mereka bertarung demi bertahan hidup. Namun kali ini, cerita tidak hanya berfokus pada Kirito dan Asuna. Anime ini akan mengikuti kisah dua pemain bernama Emirun dan Rek yang secara tidak sengaja kembali ke dunia SAO. Demi bertahan hidup, mereka bergabung dengan kelompok penjelajah dan mencoba menaklukkan dunia yang penuh bahaya tersebut. Sayangnya, sebuah insiden misterius membuat kelompok mereka hancur. Di tengah kekacauan tersebut, muncul sosok yang dikenal dengan Black Swordman, membuat Emirun dan Rex terlibat dalam sebuah misteri yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Untuk mengungkap kebenaran dan menjadi lebih kuat, mereka kemudian mencari Asuna dan menjalani berbagai latihan demi menghadapi ancaman yang menanti mereka di Aincrad. Jadi kalau kalian suka suasana Sword Art Online era Aincrad, pertarungan bertahan hidup, misteri, dan ingin melihat cerita dari sudut pandang karakter lain selain Kirito, maka Unanswered Butterfly ini menjadi salah satu anime yang wajib kalian nantikan. この世界では自分たちの力だけで秩序を保たなくちゃいけないんだ。 Nah, itu dia Weaver beberapa anime yang akan tayang nanti di bulan 7 atau di summer nanti. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe ya Weaver. Ja, mata nih.